Halo Sobat Desa, jumpa lagi di acara Bedah Ulang Undang-Undang Desa seri ke-14. Kali ini bersama saya Siti Sumaryati Ningsih, dosen dari Prodi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD APMD Yogyakarta. Dan dengan pembicara kita yang luar biasa, guru kita yaitu Bapak Sutoro Eko Yunanto, dan kali ini kita akan membahas tentang desa, agraria, dan juga ekologi, Pak. Oke. Jadi kalau kemarin kan sudah banyak membahas banyak hal terkait dengan desa tuh, Pak. Ya, apalagi pengalaman-pengalaman Bapak terkait dengan desa. Nah, ini kan hal yang menarik antara desa, kemudian agraria, kemudian ekologi. Nah, bagaimana kemudian kalau isu-isu seperti reforma agraria seperti itu kan sebenarnya sudah lama ya, Pak ya. Tetapi mungkin ini bukan menjadi isu yang menarik atau seperti apa gitu yang makanya kemudian sampai hari ini mungkin belum terjadi ya reforma agraria itu. Padahal pengalaman-pengalaman dari beberapa yang sudah berhasil dengan reforma agraria itu menjadikan petani itu juga yang identik dengan desa itu kan menjadi lebih baik begitu ya. Nah, monggo Pak mungkin selama ini pripun ini Pak? Ya intinya kan sebenarnya begini. Pada dasarnya kan desa itu kan masyarakat petani. Ini kata antropolog lah, dan mayoritas ya kalau ngomong desa ya orangnya kan petani. Lalu desa itu juga dekat dengan pertanian, dengan agraria, dengan tanah. Sehingga ini kan desa, lalu ada agrarianya, ada petani, dan tentu saja di situ pasti akan ada ekologi ya. Ekologi itu ya, saya nggak usah ngomong teori yang daki-daki, tapi ekologi itu pokoknya ya lingkungan gitu aja ya. Memang dulu ada banyak kritik dari banyak teman, ini undang-undang desa ini kok nggak ngomong agraria toh. Padahal agraria sama desa sama petani ini kan nggak bisa dipisahkan. Iya, itu kan dekat banget. Sangat dekat. Statusnya itu desa gitu. Sangat dekat, dan nanti secara filosofis akan saya sampaikan. Itu ada kritik. Terus kemudian kita juga berjuang tapi tidak bisa masuk. Hanya implisit. Implisit itu misalnya begini. Kepala desa itu punya hak, punya kewenangan untuk mengusulkan, menerima pelimpahan sebagian dari dari kekayaan negara, tanah-tanah negara untuk desa. Misalnya ini kayak perhutanan sosial atau apa, itu bisa dihibahkan pada desa untuk menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Kemudian juga yang lain, ini soal aset. Aset memang ada sisi lemahnya di undang-undang, karena hanya lebih terfokus pada barang milik desa. Bukan aset yang lebih luas, karena kan sebenarnya ini ada asetnya privat, asetnya keluarga, kemudian ada asetnya desa dalam bentuk barang milik, lalu ada common pool resources, sumber daya milik bersama. Itu ya seperti, ini sumber-sumber agraria lah. Bisa tanah, bisa sungai, hutan, gunung, pantai, dan sebagainya. Ini kan sumber penghidupan, dan itu mengandung agraria dan ekologi. Jadi ini belum nyekrop, dan itu sekarang terbukti gitu. Kalau rezim yang ngomong tentang hutan nggak peduli desa, kementerian yang ngurusi hutan itu loh, nggak begitu peduli lah, kecuali kalau digedor gitu. Ya, apalagi dengan undang-undang yang baru ini ya, yang Omnibus Law. Jadi harus digedor. Sebaliknya ketika ngomong desa itu direduksi hanya ngomong belanja dana desa, tidak ngomong soal agraria dan ekologi, tidak ngomong hutan, tidak ngomong air dan sebagainya. Parah itu. Jadi nggak ketemu. Artinya ini tercerabut, desa itu tercerabut betul dari ekologi dan agraria. Sehingga artinya ya seperti saya katakan, desa itu bisa maju secara fisik, tapi dia tidak kuat. Karena kekuatan desa itu kan disangga oleh dua elemen itu, baik agraria maupun ekologi itu. Dan saya tertarik dengan spirit yang disampaikan oleh DIY, reformasi kelurahan. Itu kan mengandung filosofi tentang hidup, kehidupan, dan penghidupan. Hidup itu konsep biologis. Kehidupan itu konsep sosiologis, konsep politik. Serawung, pergaulan hidup bersama. Solidaritas sosial, kohesi sosial, itu namanya kehidupan. Lalu penghidupan itu panguripan, sumber-sumber sumber-sumber ya daya itu. Ya agraria sama ini ya. Nah,
penghidupan itu konsep ekologi dan konsep ekonomi. Jadi ada konsep biologis hidup, ada konsep sosiologis politis kehidupan, lalu ada penghidupan itu konsep ekonomi dan ekologi, agraria termasuk di situ. Tetapi yang namanya tanah dan agraria itu yang mengandung hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa tanah. Ya. Manusia itu bisa beraktivitas, aktivitas apapun, termasuk kehidupan sosial dan ekonomi, itu butuh tanah. Sebaliknya, tanah itu juga tidak bisa bermakna apa-apa kalau tidak ada aktivitas sosial, politik, ekonomi manusia. Manusia kan menghimpun dirinya dalam bentuk masyarakat dan desa, kan begitu. Jadi tanah ini dahsyat ini. Dia memberikan hidup, dia menjadi tanah air dan tumpah darah, gitu. Yang itu menjadi filosofi konsep kita pergaulan hidup bersama atau kehidupan sosial. Saya bahkan mengatakan bahwa demokrasi itu ya kehidupan itu tadi. Dan itu istilahnya dia berdiri di atas tanah air dan tanah tumpah darah. Kemudian yang lebih konkret lagi, tanah itu ya penghidupan. Ya, jadi konsep ekonomi, ekologi itu ada di situ. Oleh karena itu kan begini nih, saya merumuskan desa itu kan berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu soal kehidupan sosial ya, dan kehidupan budaya, itu namanya kehidupan. Lalu yang kedua adalah penghidupan ekologi dan ekonomi. Agraria ada di situ. Jadi filosofinya ke sana. Kalau ini masing-masing tercerabut, ya desa itu nggak ada maknanya. Dan agraria juga tidak banyak makna, kecuali hanya disebut dengan sumber daya alam. Jadi saya itu benci dengan istilah sumber daya alam. Karena alam, ekologi, tanah, agraria, dan sebagainya itu hanya ditempatkan untuk mengabdi pada kapitalisme. Jadi hilang dari spirit hidup, kehidupan, dan penghidupan. Sekalipun kapitalisme ngomong tentang modal itu artinya penghidupan, tapi bukan penghidupannya masyarakat setempat. Tapi ya penghidupannya yang juragan-juragan besar atas nama kepentingan nasional gitu. Tapi mengabaikan kepentingan lokal. Gitu. Kalau ini Pak, kayak penghidupan hidup kan juga harus menghidupi begitu ya. Ya. Nah, kalau dalam konteksnya ini kan cita-cita dari Undang-Undang Desa itu bagaimana mewujudkan desa yang maju, mandiri gitu. Nah, ini bagaimana kemudian kalau misalnya desa membahas soal itu tapi tidak ngomong soal hal yang paling esensial, bahkan agraria ya, tanah, kemudian ekologi ini yang kemudian jadi sumber penghidupan begitu ya. Nah, ini seperti apa Pak? Bagaimana mau maju Pak kalau urusan hidup kuat, aja itu ya? Sebenarnya yang paling pertama itu kuat. Kuat, maju dan mandiri ya Pak. Jadi itu kan saling menghidupi dan menghidupkan toh antara desa, agraria sama ekologi itu, saking menyokong gitu ya. Ya selama ini seperti tadi saya katakan ini rapuh sekali hubungan itu, dan selama 9 tahun ini gitu ya, kita itu melakukan refleksi secara kritis. Kita penting untuk menghadirkan kembali, merajut itu antara desa dengan agraria dan sebagainya perlu dirajut, baik itu pada level kebijakan, kemudian pengetahuan, dan kemudian praktek sehari-hari di desa itu begitu. Memang kita bisa ambil pada level mikro lokal, tapi syukur itu ada yang lebih besar lagi di level maksud saya di level kebijakan. Contohnya misalnya begini, di level kebijakan kita ambil di provinsi. Jadi hubungan antara provinsi dengan desa ini kan relatif renggang. Ya. Bahkan ada gubernur-gubernur yang populis, tapi populisnya itu ukurannya uang. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu membagi uang 130 juta per desa. Terserahlah digunakan terutama untuk ekonomi. Nah, di dalam urusan agraria ini, itu ada peran gubernur. Misalnya begini, desa itu mengakses terhadap sumber-sumber agraria. Contohnya yang sering disebut itu galian tambang C itulah. Iya Pak. Ya, galian tambang C. Itu kan untuk penghidupan itu. Jadi artinya
pasir, batu, dan sebagainya itu untuk penghidupan. Itu tuntutan itu ada di mana-mana. Desa itu nggak bisa nyentuh itu. Padahal undang-undang desa, terus kemudian undang-undang Minerba itu memberikan ruang. Dan mengikuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu otoritasnya ada di gubernur. Tapi gubernur itu tidak pernah membuat policy, regulasi, sosialisasi, ruang bagi desa untuk bicara tentang hajat hidup orang banyak atau sumber daya milik bersama atau termasuk galian tambang C, sumber-sumber agraria. Itu tidak hanya galian tambang C, ada hutan, ada sungai, ada pasir, maaf, ada pantai dan sebagainya. Nah, selama ini itu desa itu kalau berhubungan dengan sumber-sumber agraria itu harus ribut, harus bertengkar dengan biasanya ya perusahaan yang mengelola barang itu. Bahkan desa itu bisa bertengkar dengan PDAM yang mengambil air untuk melayani warga di kota. Masyarakat setempat tidak bisa menyentuh air itu karena sudah dikapleng, sudah dipagari, sudah ada sumur birunya itu. Jadi artinya ini negara ini sedang melayani kepentingan warga negara dengan cara mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Melayani tapi mengabaikan gitu ya. Melayani warga. Melayani warga. Melayani warga, tetapi dia mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Oke, siap. Itu ada di mana-mana dan itulah yang contoh dari pertengkaran antara kepentingan nasional dan kepentingan lokal. Kepentingan nasional itu ya bisa dalam rangka untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi atau untuk melayani warga negara. Warga negara itu penting, jadi setiap orang punya hak pelayanan terhadap air, terhadap listrik, dan sebagainya, kan begitu. Energi ya Pak ya? Ya, energi kan gitu ya, termasuk pangan gitu ya. Tapi kan yang terjadi melayani warga negara ini mengabaikan, menindas masyarakat setempat. Ini ada tambang nih, ya kan? Ya, tambang itu kan ya berada di desa-desa itu. Yang menikmati keuntungan penghidupan besar kan siapa kan gitu. Jadi ini kan terabaikan gitu loh. Jadi maksud saya ini gubernur ini bisa menjadi pemerintah yang sebenarnya bisa memberikan nilai tambah terhadap aspek agraria maupun penghidupan. Nah ini belum jalan nih, belum jalan. DIY sudah lumayan lah. Saya akan ambil contoh begini. Siapapun, baik itu Menteri Dalam Negeri atau menteri-menteri yang lain, termasuk kepala lembaga administrasi negara, kalau bicara tentang desa maju, desa inovatif, itu nama-nama desa di DIY itu selalu disebut. Ya. Ada Ngelanggeran, ada Panggungarjo, ada mana lagi ini? Ada Bleberan, mana lagi ya? Yang ini Gunung Kidul itu, saya agak lupa ya. Ada beberapa desa yang selalu disebut inovatif, desa-desa wisata. Itu punya Breksi itu, Mas? Breksi, itu saya lupa. Sambirejo. Ya tadi malam saya ketemu dengan lurahnya. Sambirejo, Breksi itu selalu disebut. Itu artinya saya mengatakan bahwa DIY itu punya modalitas yang jauh lebih baik daripada desa-desa di kabupaten, di provinsi lain. Meskipun DIY sedang dibully miskin tapi bahagia tapi miskin tapi ya. Bahagia. Tapi maksud saya DIY ini punya hubungan yang menarik antara gubernur dengan desa. Itu lebih menarik dan itu tidak dimiliki oleh tempat lain loh. Dan saya dengan Mas Arijito itu selalu menekankan ini. Ini terus-menerus kita dorong lah. Jadi artinya boleh kita ngomong dana desa, ngomong dana AIS. Tetapi dana itu harus dikaitkan dengan dengan kepentingan masyarakat setempat, dengan desa, dengan agraria, dengan ekologi. Supaya ini lebih maju menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Di tempat lain enggak begitu ya. Nah memang tidak setiap tempat desa itu kan dianugerahi sumber-sumber agraria yang memadai, itu saya kira beda-beda. Saya pernah mengatakan teman-teman dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, berkunjung ke Ngelanggeran. Ya, Ngelanggeran itu kan dianugerahi tempat yang luar biasa, alam yang luar biasa, dan itu Sultan Ground tuh, ya. Lalu juga Ngelanggeran itu hadir berdiri di tengah hiruk pikuk mobilitas penduduk yang luar biasa.
Nah ini kalau mau ditiru di copy paste di Kalimantan Selatan, pedalaman Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah nggak akan jadi. Mobilitas penduduknya sangat terbatas dan sangat beda lah, karena itu kan nggak bisa sama. Jenis kehidupan dan penghidupan itu akan sangat berbeda. Tetapi intinya semua akan berbasis pada ekologi dan agraria. Agraria ini yang memang harus dimanfaatkan dan itu tadi ya. Jadi saya selalu memberikan tekanan soal aset warga yang bisa dikonsolidasi, miliknya pribadi. Yang kedua adalah sumber daya milik bersama, istilahnya tanah-tanah atau sumber agraria yang tidak bertuan, tetapi otoritasnya berada di tangan gubernur. Gitu. Berarti ini Sobat Podcast, kita bicara soal agraria ini kan menarik sekali ya, karena bicara soal tanah begitu ya, dan ini yang menjadi sumber hidup dan penghidupan juga. Nah ketika bicara soal tanah, kemudian nanti kalau kita penghidupan juga tidak hanya penghidupan saat ini ya Pak, tapi kan penghidupan untuk selanjutnya juga yang akan berkelanjutan. Nah kita kan harus bicara juga soal ini, kalau tadi yang Bapak singgung tentang ini punya siapa, pemenang siapa, ini berarti kan tata kuasa begitu ya. Ada, kita harus bicara soal tata kuasa, kemudian ada tata guna mungkin ya. Kalau kita bandingkan misalnya kalau di kota-kota kita mungkin berbeda dengan misalnya Batam. Batam itu yang otorita ya Pak ya, yang itu kemudian tanah itu hanya, kalau kita ini hanya punya hak guna gitu ya. Dan itu semua ada di dalam pengaturan pemerintah. Ini kan jadi menarik Pak. Jadi kita bicara soal tata kuasa, kemudian tata guna. Kalau nanti kita bicara soal petani ya, kita tidak bisa lepas dari tata produksi begitu ya, dan juga mungkin sampai ke tata konsumsinya mungkin seperti itu Pak. Nah itu gimana Pak menurut Bapak? Ya saya kira teman-teman yang bergerak di reforma agraria sudah luar biasa lah. Salah satunya itu kan ngomong redistribusi. Redistribusi tanah ya Pak? Ya, redistribusi tanah. Terus kemudian juga membuat bagaimana menjadi lebih adil. Jangan sampai ini tanah sekian ya, ini misalnya satu hamparan 1.000 hektar gitu. Yang 70 diberikan pada cukong, pada apa namanya juragan 70% kan, lalu hanya sekian persen untuk masyarakat, sekian persen kecil untuk desa, itu kan namanya menjadi objek reforma agraria yang memang harus dibagi secara adil. Demikian juga dengan redistribusi kan ada banyak toh, perhutanan sosial itu kan menjadi salah satu objek. Jadi penting artinya silakan aja kalau mau diberikan pada kelompok masyarakat, tetapi jangan mengabaikan desa. Kan selama ini kalau orang ngomong secara sektoral ya, itu biasanya ya redistribusi ke orang atau ke kelompok. Nanti setelah dibagi ke orang ya ke, ini kan liberal namanya. Diberikan pada orang, habis itu dijual tanah itu. Itu kan kayak transmigrasi dulu kan begitu gitu. Tetapi kalau itu diberikan sebagai tanah komunal atau tanah milik desa, itu akuntabilitasnya jelas. Kontrolnya bisa menjadi lebih jelas dan nanti siapapun bisa menikmati. Gitu ya. Meskipun nanti pengalaman yang sudah-sudah itu ada kepala desa yang bisa menjual, tapi sekarang itu berat sekali dan itu melanggar hukum yang berat kalau menjual tanah desa itu gitu ya. Jadi ini yang saya perlu ditinjau kembali gitu, termasuk teman-teman agraria dan desa ini untuk ketemu kembali gitu ya. Nah ini malah jadi agraria dan desa malah tidak ketemu ya Pak ya? Ya ketemu, memang harus ketemu gitu ya? Ya harus ditemukan. Nah, kita ngomong masyarakat adat juga sangat syarat dengan agraria, dengan ekologi ya. Ekologi juga bisa menjadi sebuah spirit, keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam. Jadi kita kan biasa ya, kearifan lokal di berbagai penjuru negeri itu kan prinsipnya mengutamakan pada keseimbangan, kecukupan, dan keberlanjutan. Jadi misalnya begini, misalnya ya, kalau mengambil satu cukup tidak perlu mengambil 10. Mengambil hasil bumi, mengambil sumber-sumber agraria lah. Harusnya ya Pak ya. Kalau nebang pohon satu udah cukup, nggak perlu menebang 10. Ya. Loh mengapa gitu? Jadi saya tanya, mengapa kok hanya 1? Kok bukan 5 gitu? Biarkan nanti yang 9 itu milik anak cucu. Gitu. Kami 1 udah cukup, gitu ya. Tapi kalau orang Jakarta yang paradigmanya ekonomi, sumber daya alam, paradigmanya istilahnya sumber daya alam, ngomongnya begini.
Kalau Anda bisa mengambil 10, kenapa hanya mengambil 1? Begitu. Itu saya kira berbeda. Yang tadi, yang kalau 1 cukup tidak perlu 10 itu namanya kepentingan lokal. Kalau bisa mengambil 10 kenapa hanya 1 itu namanya kepentingan nasional. Oh gitu ya? Iya, nggak ada ini. Kalau yang ini nanti akan ada korban terhadap ekologi dan anak turun kita. Itu sudah contoh lah. Kerusakan alam itu kan ada di mana-mana. Tapi para pengerusak alam itu kan tidak dilabeli menjadi kejahatan yang luar biasa. Yang padahal pasti sama. Ketika kerusakan alam terjadi kan masyarakat desa juga yang menanggung akibatnya. Oh lah iya. Karena semuanya letaknya di desa begitu kira-kira. Betul. Bencana itu yang paling dekat kan orang desa. Kayak yang paling gampang itu kan longsor dan sebagainya gitu kan. Banjir, meskipun Jakarta banjir itu karena memang kerakusan umat manusia lah. Tetapi kalau yang namanya banjir, wereng, hama, longsor itu ya selalu tempatnya ada di desa. Jalannya jelek kan gitu kan. Itu namanya ketimpangan antara kota dan desa. Kota itu kan menghisap alam, menghisap sumber daya alam yang ada di desa itu ya. Lalu orang desa mengais rezeki ke kota. Ini kan ketimpangan yang luar biasa. Dan itu juga istilahnya juga ini ya, urbanisasi kapital dan urbanisasi desa gitu. Kalau bagaimana kemudian kan sumber daya alam itu sebenarnya kan adanya di desa ya Pak. Kayak termasuk misalnya air segala macam. Kalau kita bicara soal sumber daya alam ya, termasuk energi itu kan biasanya letaknya itu kan ada di desa nih Pak. Nah bagaimana kemudian desa nanti bisa punya posisi tawar nih Pak untuk kemudian kedepannya itu dia bisa mengelola misalnya begitu ya sebagai common pool resources atau mungkin sejenisnya yang kemudian dia punya kuasa untuk kemudian mendayagunakan untuk kepentingan masyarakat lokal itu seperti apa Pak? Ya kita perlu mendengarkan lagi lagu Iwan Fals apa judulnya saya lupa saya. Desa itu apa namanya lupa saya. Itu kan dia ngomong desa itu kehidupan, desa itu masa depan. Dan kayak kemarin gitu, Pak. Itu sebenarnya bisa disebut romantis tapi juga representasi. Representasi itu artinya gagasan kepentingan itu dihadirkan pada publik ya, pada orang banyak. Misalnya Mas Wahyu Dianggerwadi itu kan desa itu punya ideologi. Jadi dia bilang bahwa desa itu kan punya air bersih, punya pangan, udara bersih. Ya, apalagi pangan itu kan sektor-sektor utama semua ya, Pak. Ya, itu kan namanya penghidupan yang tumbuh di tanah kan. Iya. Jadi ini yang menurut dia ini ideologi yang harus direpresentasikan untuk bernegosiasi dengan kota gitu. Sama juga misalnya begini, teman-teman desa di pucuk sana di Merapi itu kan menghasilkan air tuh. Mereka punya pohon banyak menghasilkan air. Yang menikmati siapa? Ya kan yang di bawah hotel-hotel besar itu. Apalagi kalau itu ada peralon besar. Nah yang sana, yang atas sana kan nggak dikasih apa-apa. Harus nego dong. Belum kalau kita bicara soal karbon misalnya gitu. Nah iya, banyak sekali gitu kan. Banyak sekali itu kan semuanya perdagangan dan akhirnya ya bolehlah kita ngomong tentang sustainable development itu, tetapi bukan berarti bahwa kita menjual alam, bukan. Tapi kita harus dudukkan ya bahwa alam, hutan dan sebagainya itu agraria itu sebagai hajat hidup orang banyak. Yang dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi artinya konsep dikuasai negara itu bisa juga ada ruang akses bagi desa gitu loh. Karena desa representasi dari negara gitu ya Pak ya? Ya tidak bisa dikatakan representasi, tapi dia selnya negara. Selnya negara. Ibarat tubuh manusia, desa itu adalah selnya negara. Kalau selnya aus gitu ya, tubuh negara itu akan ini juga, akan rapuh gitu ya. Gitu ya. Jadi maksud saya bilang bahwa ini reformasi desa secara nasional, reformasi kelurahan di DIY ini perlu dihidupkan kembali. Intinya begini, hidup itu ya desa harus dibuat hidup. Hidup itu sama dengan otonomi, ya. Lalu yang kedua demokrasi. Demokrasi itu sama dengan kehidupan. Relasi sosial, pergaulan hidup bersama, senawung, solidaritas sosial gitu ya. Ini kan ada sesuatu yang menarik kemarin. Jadi
sekarang desa itu kan sudah mengalami digitalisasi, tetapi yang betul-betul memanfaatkan digital dalam arti online itu kan sedikit. Nah, mayoritas itu warga itu kalau ngurus surat menyurat itu masih pengen tetap datang ke kantor desa supaya bisa ketemu Pak Lurah, Bu Lurah, supaya ketemu Pak Dukuh, Bu Dukuh, pengen ngobrol, pengen curhat tentang apa, macam-macam, tentang anaknya, tentang sengketa sengketa waris, minta pertolongan dan sebagainya. Jadi lalu ini yang menarik ya, Profesor Edi Suwandi Amin. Jadi berarti kita dalam hal desa itu tidak hanya punya pikiran yang smart, tapi juga rasa dan hati. Ya. Jadi artinya kalau kemudian hubungan antara rakyat dan pemerintah itu dipotong dengan digital, gitu, itu artinya kita mengalami dehumanisasi. Jadi kita akan semakin terus-menerus ya kita bicara bagaimana manusia itu dijauhkan dengan agraria, dijauhkan dengan tanah, lalu tanah dan sebagainya itu menjadi sumber daya alam yang dieksploitasi oleh kapitalisme gitu kan. Sehingga ini tercerabut hubungan antara orang banyak dengan desa dengan agraria. Sekarang ini mau dijauhkan lagi dengan perangkat-perangkat digital gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi artinya yang namanya kehidupan sosial politik itu harus dirajut kembali, dan kemudian kalau kita bicara penghidupan itu artinya ekologi dan ekonomi. Jadi reformasi desa itu akan bicara 4 hal. Pertama otonomi gitu ya, kedua demokrasi, ketiga itu ekonomi dan ekologi. Tentu di dalamnya akan berbicara tentang agraria. Saya kira begitu ya Neng ya. Ya, oke. Oke, Sobat Desa, demikian tadi ya, bicara soal ekologi, kemudian agraria, ini memang tidak bisa lepas nih teman-teman dari desa ya. Jadi karena di sana itu basis dari ekologi dan juga agraria yang itu sebenarnya harusnya ya, ini menjadi sumber hidup dan juga penghidupan. Bisa hidup, desa itu bisa hidup gitu ya. Dan penghidupan. Ya, gitu. Hidup, kehidupan, dan penghidupan gitu ya. Jadi harusnya itu kita itu juga kemudian bagaimana kemudian tidak memisahkan antara desa dengan agraria, kemudian desa dengan ekologi begitu ya, terkait juga dengan tata kuasanya itu seperti apa, bahwa desa punya otoritas gitu ya, desa punya otonomi untuk kemudian mendayagunakan sumber daya yang ada di lingkungannya ya, baik itu tanah maupun ekologi, itu juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian tadi teman-teman dan sobat podcast sekalian, tentang bedah ulang Undang-Undang Desa dan bagaimana ke depan mungkin nanti Pak Toro bisa closing statement terkait dengan seharusnya kita bagaimana sih untuk kemudian kalau misalnya harus direvisi begitu ya Undang-Undang Desa itu nanti harusnya seperti apa kaitannya dengan desa, agraria dan juga ekologi. Ya ini tadi kembali ke situ, desa, masyarakat setempat, ekologi dan agraria ini perlu dirajut kembali gitu. Itu sebagai landasan untuk desa kuat. Kita tidak hanya bicara desa maju, tetapi yang paling awal itu desa kuat. Ya. Bahaya kalau kita hanya ngomong desa maju. Itu akan dimakan oleh kapitalisme itu. Ya. Kalau kuat dia tidak akan dimakan oleh kapitalisme. Begitu. Ya. Jadi bagaimana kemudian mewujudkan desa yang kuat gitu ya, sebenarnya harus kuat dulu. Iya, gitu. Jadi kan di Undang-Undang Desa kan ngomongnya desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai landasan yang kokoh untuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Nah, berarti dia juga harus berdaulat secara agrarianya, secara ekologinya. Berdaulat dalam banyak hal gitu. Ya. Baik, jadi mungkin ini yang kemudian perlu dipikirkan ulang ketika kita membahas kembali soal bagaimana merevisi Undang-Undang Desa, Sobat Desa. Dan nanti mungkin teman-teman Sobat Desa punya usulan dan kemudian pemikiran yang lain terkait dengan ekologi, agraria, dan desa, bagaimana supaya terajut kembali dan kemudian bisa dituangkan secara eksplisit mungkin ya di dalam Undang-Undang Desa yang sudah direvisi nantinya. Sampai jumpa kembali Sobat Desa dan sampai ketemu di episode berikutnya di episode 15 dengan tema yang berbeda, dan sampai jumpa, salam berdesa.